pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sekali dan kita terus mendengarkan Bapak Ibu para pengkhotbah dan para pemberita firman, pemberita Injil selalu mengatakan, selalu awali hidupmu dengan menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Ketika kita bangun di pagi hari, mulailah bersekutu dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Dan juga gereja kita, terkhusus Resort Diaspora, telah menyajikan renungan harian setiap pagi. Ketika kita hendak mengawali hari kita membuka Alkitab kita, lalu membuka YouTube channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu apa yang mau dimaksud di sana, itu jugalah yang disampaikan oleh pemazmur Bapak Ibu. Dikatakan di sana, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sesungguhnya Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ketika kita bangun dari tempat tidur kita setiap harinya, harusnya kita harus memulai hari kita dengan mendengarkan kasih setia Tuhan. Ketika kasih setia Tuhan harus kita dengarkan setiap paginya untuk mengawali hidup kita Bapak Ibu, itu dimungkinkan ketika kita mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Mengapa dikatakan pemazmur di sana pada waktu pagi Bapak Ibu? Karena kita belum dapat melakukan apa-apa atau pikiran kita belum terbagi apa-apa dan kita membutuhkan energi yang baru yaitu dari firman Tuhan. Maka pagi-pagi sekali Bapak Ibu kita harus dibekali oleh firman Tuhan supaya itu menjadi landasan kehidupan kita. Jadi ketika ada nanti di siang hari, di sore hari atau di malam hari yang membuat kita ragu, cemas atau membuat kita hampir stres oleh karena banyaknya pergumulan, kita terus mengingat firman yang dibacakan, firman yang diperdengarkan kepada kita setiap pagi. Maka ternyata firman itu sama seperti ketika terus kita menjaga imun kita, karena imun kitalah yang menangkis segala radikal-radikal bebas dan menyangkal segala sakit penyakit dari luar untuk masuk dalam tubuh kita. Maka firman juga lebih daripada imun itu sendiri Bapak Ibu, yang harus kita imani dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika ada orang-orang yang hendak membuatmu jengkel, yang hendak membuatmu sakit hati, yang hendak membuat hatimu tersinggung, maka kembalilah kepada firman Tuhan ini, maka sukacitamu tidak akan hilang. Perlihatkanlah atau perhatikanlah Bapak Ibu bagaimana kehidupan orang yang telah menghidupi firman Tuhan daripada orang yang tidak. Ketika orang yang hidup di dalam firman Tuhan, sebagaimanapun orang memperlakukan dia tidak akan pernah sakit hati atau menjadi dendam kepada orang lain. Lalu dia akan berkata, mungkin dia tidak mengetahui apa yang diperbuatnya. Maka orang yang terus menghidupi firman Tuhan hatinya damai, hatinya pemaaf. Dia tidak akan membawa beban-beban sakit hati kemanapun dia pergi. Maka di dalam wajahnya akan selalu terpancar cahaya damai Bapak Ibu. Itu orang atau sifat orang yang terus dapat menghidupi firman Tuhan. Maka sangat diperlukan sekali Bapak Ibu firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita, karena setiap harinya ada banyak alasan kita untuk mengeluh. Setiap harinya ada banyak alasan untuk kita dapat menggerutu, menyalahkan orang lain. Banyak alasan kita sesungguhnya. Tetapi ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan setiap hari, kita tidak akan mampu lagi mengeluh. Sebab apa Bapak Ibu? Kita hanya terus mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita meyakini jikalau ada orang yang menyakiti kita Bapak Ibu, Allah lah yang membela kita, Allah yang menjadi hakim kita, dan Allah akan membalaskan kejahatan orang kepada orang lain, menimpakan segala
murka Allah kepada dia yang tidak mau bertobat Bapak Ibu. Maka jadikan Tuhan menjadi hakimmu dan jangan menjadi hakim bagi sesamamu. Itu bagi orang yang terus mengimani firman Tuhan. Dia akan selalu berkata, Allah adalah pembelaku. Tanpa aku membela diriku, Allah yang menjadi pembelaku. Sungguh indah sekali orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku, orang yang terus menghidupi firman Tuhan setiap paginya, di dalam hidupnya dia harus berkata, aku percaya. Lalu dikatakan di sana, beritahukan aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Dan ketika kita pagi-pagi berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan dan bagaimana aku harus hidup, itulah yang harus kita pertanyakan dalam hidup ini. Sebab ketika itu ada dalam hati kita Bapak Ibu, roh Tuhan akan mendiami kita. Lalu kita akan memberikan diri kita, tubuh kita persembahkan hanya kepada Dia. Maka segala sesuatu yang kita lakukan menjadi menyenangkan Dia. Supaya pemazmur agar dia dapat kembali memuji Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat memuji Tuhan di hati yang gondok, hati yang khawatir, hati yang penuh dengan amarah? Nggak mungkin Bapak Ibu. Hanya bagi orang yang bersyukurlah, orang yang mau memuji Tuhan. Maka pemazmur saat ini memberitahukan bahwasanya dia ingin terus memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya dalam dan bersama jemaat orang yang benar. Sukacita mereka dan bersama mereka memuji kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, orang yang terus memperdengarkan dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan setiap hari dalam hidupnya, dia akan membangun mesbah di dalam hidupnya, yaitu hubungan dia dengan Tuhan harus senantiasa lebih baik di dalam setiap menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bangunlah terus persekutuanmu dengan Tuhan. Mulailah harimu dengan menyerahkan dirimu setunya kepada Tuhan. Maka jikalau sepanjang hari ada yang hendak mengambil sukacitamu, kamu tidak akan kehilangan sukacitamu. Sebab kita telah yakin dan percaya Bapak Ibu, Tuhan terus menolong dan menopang kehidupan kita. Teruslah memuji Tuhan, teruslah percaya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus meyakin dan percaya kepadamu untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus menjaga hubungan kami, membentuk hubungan kami, membangun hubungan kami dengan baik setiap paginya Tuhan. Kami berserah diri kepadamu supaya hati dan pikiran kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Kami akan kuat bersemangat menjalani kehidupan kami. Hanya padamulah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Horas.